Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para hujjaj, pimpinan majelis taklim, penggerak kebaikan, tak lupa berjuang-berjuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan waliullah Hadrami As-Sayyid Abdullah Alawi bin Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i dalam risalah magnum opusnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kalau sekiranya ada manusia yang semasa hidupnya hanya sekali bersolawat kepada baginda Nabi, maka ia tidak layak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga seorang ahli maksiat, orang Yahudi, amalnya dilirik Allah karena dia mencium nama Muhammad. Dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks amal kita kemungkinan ditolak. Sholat kita tadi kemungkinan ditolak sama Allah. Ibadah-ibadah yang lain, sedekah, zakat, kemungkinan ditolak sama Allah. Tapi ada satu amal yang siapapun melakukan itu tidak akan ditolak. Baik dia Nasrani, baik dia Yahudi, apalagi Muslim. Amalan itu adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bersolawatnya dalam keadaan lalai, baik bersolawatnya dalam keadaan lupa, baik bersolawatnya dalam keadaan taat. Solawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaibnya solawat. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersolawat, mudah-mudahan kita semua terus disunting sama Allah agar hati kita makin yakin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita tidak tolak-tolak selain Allah. Salatullah salamullah ala Rasul. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi yang tadinya belum jejak menjadi jejak, yang tadi berangkat dari rumahnya niatnya karena gak enak sama tetangga, gak enak sama istri, jadi makin jejak gak enak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Gak enak sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, materi ngaji minggu kedua di masjid kita tercinta ini, Masjid Al-Istiqomah, tentang fadilah ilmu. Definisi yang perlu kita garis bawahi adalah ma makna ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu dalam tradisi qaidah bahasa Arab
itu artinya pengetahuan, diambil dari kata alima ya'lamu ilman. Ilman ini bentuknya masdar, dari tahu menjadi pengetahuan. Dalam tradisi pesantren di Indonesia ada istilah al-amthilah at-tasrifiyah karena Syekh Maksum bin Ali, seorang ulama Indonesia yang punya strategi pembelajaran agar santri makin cepat mengenal kitab-kitab kuning yang ditulis dalam bahasa Arab berjudul Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun ya'lam la ta'lam ma'laman ma'lamun ya'lamun. Di situ dibahas ada fil madi bentuk past tense, fil mudhari bentuk present tense, qaidah kayak grammar bahasa Inggrisnya. Apa itu ilmu dalam konteks terminologi? Ilmu kalau dalam bahasa kita sebut pengetahuan, tapi ilmu dalam istilah itu adalah pengetahuan yang mengetahui hakikat sesuatu. Maka Allah itu dikatakan alim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Yang dikatakan alim, orang yang tahu atau yang mengetahui, itu sejatinya Allah. Orang yang tahu selain Allah disebutnya tahu tapi disunting sama Allah. Jadi punya Allah sebenarnya. Maka ada ayat Al-Quran di kitab Riyadhus Shalihin ditulis, di kitabnya Al-Munjir Rabi' ditulis, di kitabnya Sayyid Abdullah Al-Haddad An-Nasihat ini yang saya bawa itu ditulis, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini menariknya pakai domir atau kata ganti kamu. Kalau kata ganti kamu berarti ada dialog kedekatan. Kalau kata ganti dia, dialognya gak dekat, lagi diomongin dia. Saya selalu bilang dalam bahasa Arab itu ada huwa, ada anta. Maka Nabi Muhammad luar biasa mendidik umatnya agar dekat sama Allah. Kayak doa mau tidur, bismika, bukan bismihi, dengan namamu, dengan nama kamu ya Allah. Artinya kan dekat. Kamu, kalau dia kan jauh, dia no gitu. Kalau bahasa Betawi bilang. Ini saya merenungi itu saja, kita mestinya menangis, meminta ampun sama Allah dan berterima kasih sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci Engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi sejatinya kita tidak punya pengetahuan. Yang punya pengetahuan Allah. Untuk apa itu? Untuk agar kita tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang paling dibenci sama Allah adalah sombong. Sebagaimana iblis menyumbang dirinya di depan Adam alaihissalam, ana khairun minhu. Hebat banget iblis itu. Sombong di hadapan Allah, menyombongkan diri untuk Nabi Adam. Ana khairun, saya lebih baik, minhu, darinya, dari Adam. Luar biasa. Artinya amaliyah kita kalau ditempa dalam kesombongan berantakan. Ilmu fungsinya di situ tuh. Agar mengaku la ilma lana, tidak punya ilmu saya mah. Yang punya ilmu Engkau ya Allah. Karena Engkau maha mengetahui, maha bijaksana.
Mengapa alim disandingkan dengan kata hakim? Innallaha innaka antal alimul hakim. Karena tidak akan mungkin kita bijaksana kalau tidak punya pengetahuan. Ya, contoh pengetahuan kita 1. Ada orang pengetahuan sampai 5. Pasti bijaksana orang yang punya pengetahuan 5. Ya, semakin legowo, kan bijaksana legowo itu. Ya, ada yang pasang kuda-kuda yang benar hanya golongan saya. Kan kita dulu sering tuh melihat tuh. Sekarang alhamdulillah udah mulai berangsur-angsur. Ya, media, alhamdulillah media itu menjadikan sebab ya kita semua tidak dipecah belahkan. Kalau dulu kan bisa pecah tuh, bahkan Islam sama Islam, golongan kaum Roh, golongan kaum ini, nggak perlu menyebut merek kan. Luar biasa yang mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ada riwayat Abu Dzar dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita kaji sama-sama. Kata Nabi, li'at-tadwa fatata'allama baban min kitabillahi ta'ala khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Di antara 2 sehubungan dalam kaitan dengan, kalau li'an itu di antara 2 dalam kaitan dengan perjalanan kamu, aktivitas kita berjalan menuju Allah, tapi kita belajar 1 bab dari ilmunya Allah, itu lebih baik kata Nabi dari orang sholat 100 rakaat. Pertanyaannya, ini orang sholat yang bagaimana? Orang sholat yang gak tahu bagaimana takbir, apa fungsi sujud, apa itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa itu sami Allahu liman hamidah, apa itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan lain-lain. Maka fungsi kita belajar itu ya, adalah agar kita makin kokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naik levelnya menjadi takwa. Kalau naik level menjadi takwa dari belajar dalam majlis itu, berarti kita didorong sama Allah untuk menyadari bahwa Allah itu melihat kita. Yang berikutnya, wali'antar 2 fatu'allima. Tadi fatata'allama, yang kedua fatu'allima, mengajar. Tadi belajar, sekarang mengajar. Dalam perjalanan kamu, kata Nabi, kamu belajar ilmu dan mengamalkannya. Aulam yu'man, atau kamu tidak diamalkan ilmu itu. Misal saya, ayo pada bangun subuh, misal. Karena dalam subuh itu ada nilai yang sangat fantastis. Kata Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh atau sunnah fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Berarti kan ini rumus kaya ini. Tapi hakikat mainnya tidak dalam permukaan lahir, dalam batin. Maka coba kita cross check. Saat kita menemukan sholat subuh berjamaah, dapat sholat sunnah qobliyah, itu beda rasanya ketika kita tidak mendapatkan sholat subuh berjamaah. Beda. Kalau kita compare dalam tubuh kita merasakan gak berjamaah, kita merasakan sholat jamaah, beda. Energinya beda. Saya pernah merasakan itu, beda banget. Ya, karena ada hadis Nabi yang bilang itu. Ada lagi, siapa orang yang berjamaah sholat subuh kemudian dilanjutkan dengan melingkar dalam satu majelis ilmu, setelah melingkar dalam satu majelis ilmu sholat 2 rakaat suruh, itu dia mendapatkan ibadah umrah pahala. Kayak kita nih, habis sholat subuh kemudian kita melingkar
dalam hadis ilmu, setelah kita ngaji kemudian kita sholat 2 rakaat, pulang-pulang dapat hadiah umroh, Pak. Masya Allah, bayangkan itu kalau aktivitas kita begitu setiap hari. Kalau tidak ada pengajian, kita baca Quran, ya muncul matahari, sholat 2 rakaat, umroh lagi. Tapi berat biasanya, amal dia berat. Nah, terus ada mengajar, baik diamalkan atau tidak, kata Nabi Muhammad SAW, khairun laka min an tusalliya alfa rakaatin. Lebih baik dari orang sholat 1000 rakaat. Ya, saya ngomong tadi tuh, ayo orang sholat subuh, tapi saya nggak sholat subuh, itu lebih baik dari orang 1000 rakaat sholatnya. Ayo pada sholat jamaah, saya ke sholat jamaah gitu maksudnya. Itu lebih baik. Karena apa? Karena ada orang lain yang sholat jamaah atas nasihat itu. Ini dalam konteks fatu'allima, dalam konteks hadis fatu'allima baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'man. Bahasa hadisnya tuh, siapa orang yang mengajarkan ilmu, diamalkan ilmu itu atau tidak diamalkan itu lebih baik dari orang sholat 1000 rakaat yang tidak tahu ilmunya. Ya tadi itu takbir apa dan lain-lain. Yang ketiga, masih riwayat Abu Dzar, wa man ta'allama, masya Allah, luar biasa. Baban minal ilmi liyu'alliman nas u'tiya lahu thawaba 70 nabiyyan. Siapa orang yang meneliti, ya, tadi belajar, yang kedua mengajar, yang ketiga meneliti. Jadi mempelajari terus-menerus berarti kan meneliti. Satu bab dari ilmu liyu'alliman nas, untuk diajarkan pada manusia. Kita meneliti sesuatu, misalnya takbir itu kenapa tangannya begini? Kita meneliti namanya. Kenapa nggak begini takbir? Sebagai contoh, atau contoh yang lain, kenapa saya dari kecil sholat begini-begini aja, tapi iman saya kok begitu-begitu aja misalnya. Ya kan habis subuh sholat zuhur dong, habis zuhur kan asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya. Kadang-kadang saya berpikir, adakah di luar negeri sana habis sholat subuh langsung sholat maghrib? Oh, berarti sistem Allah sangat kokoh, misalnya disampaikan kepada anak-anak kita, disampaikan kepada orang terdekat kita. Nah ini hadis tadi itu begitu tuh. Setelah meneliti, disampaikan kepada manusia. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, u'tiya lahu thawaba 70 nabiyyan. Maka Allah, maka dia diberikan pahala 70 nabi, 70 kenabian. Bayangkan satu saja sudah kebijaksanaan. Ini 70 berarti apa? Kita makin dalam kebijaksanaannya. Kalau takaran kenabian itu kan kebijaksanaan, Pak. Makanya nabi itu di atas para filosof, para filsuf, para thinker, para filosofer. Kenapa? Kalau filosofer tidak kenal wahyu, kalau nabi kenal wahyu. Makanya Nabi itu, saya dengan lantang menyatakan, Nabi itu di atasnya Aristoteles, Nabi itu di atas Sokrates. Oke, Sokrates bagus, tapi dikenalkan sama Plato. Plato bagus, dikenalkan sama Aristoteles, kebaikannya. Tapi Nabi tidak mengamalkan kebaikan untuk disampaikan kepada umatnya. Apalagi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus-menerus membela umatnya sampai detik ini. Ya, masih ingat ketika Nabi Isa menarasikan dalam sebuah ayat di surat Al-Maidah terakhir itu, jika mereka diazab ya Allah, pantas karena mereka hamba-Mu. Itu Nabi Muhammad itu nangis baca ayat itu. Karena Muhammad gak mau umatnya diazab. Semua umat Nabi Muhammad itu didoakan sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan semuanya masuk surganya Allah Subhanahu